Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Ini ada lagi nih. Saya tahu Candi Borobudur diklaim sejarah SD mengatakan memang itu peninggalan peradaban dari agama Buddha. Saya tahu dan masih ingat sejarah itu. Saya juga sekolah, saya tamat SD ya. Saya juga SMP, SMA, dan saya juga kuliah ya. Saya nggak bodoh-bodoh amat ya. Jadi mohon maaf, ngopi saya sudah jauh, perjalanan saya sudah jauh, dan pikiran saya, logika saya pakai. Nggak seperti kalian yang sebenarnya kalianlah yang picik, bukan saya gitu loh. Saya cuma mengatakan, saya berkomentar, Tuhan itu marah, ya jelas pasti marah karena apa? Itu ada musibah gitu loh. Kalau saya sebagai umat muslim, saya menilai itu marah. Marah itu, kemarahan Tuhan itu bisa juga teguran, bisa juga peringatan, bisa juga azab gitu loh maksudnya ya. Dan ini tidak menyinggung siapapun, tidak ada niat itu, apalagi menyinggung umat Buddha, tidak. Dan menurut saya Candi Borobudur itu adalah cagar budaya. Ya, itu peninggalan nenek moyang kita, bukan peninggalan Nabi Sulaiman. Itu cuman klaim sebelah, klaim sepihak. Juga bukan peninggalan Siddhartha Gautama, nggak ada tertulis sejarah itu. Dan itu pun juga cuman klaim saja kalau itu ya peninggalan masa masa zaman agama Buddha, zaman peradaban Buddha. Itu semua klaim saudaraku. Tapi yang jelas adalah Candi Borobudur adalah sebagai destinasi wisata di mata dunia juga berkata itu. Yang jelas juga adalah Candi Borobudur aset negara kita. Yang jelas Candi Borobudur adalah cagar budaya, jadi itu milik kita semua. Kita yang merasa Indonesia, kita yang merasa Nusantara. Seharusnya kita semua itu bebas bermain ke sana, itu bebas tanpa ada halangan, dan tiketnya jangan mahal. Dan jangan diklaim agama tertentu gitu loh. Kalau bagi umat Buddha ya ke wihara, bagi umat Kristen ke gereja, bagi umat Hindu ke pura, bagi umat Islam ke masjid ya. Kalau ke Borobudur, yuk kita berwisata, kita bersenang-senang di sana. Dan tiketnya jangan mahal-mahal, murah saja gitu loh. Kita ini turis lokal, bukan turis internasional, oke? Berpikir bijak saudaraku, ya. Jangan cepat salah paham. Itulah gunanya pikiran kita gitu loh. Kalau kamu mengatakan, kalau kamu menilai sejarah ya, buku sejarah adalah sumber kebenaran. Mustahil dunia ini agama berbeda, Tuhan berbeda, kitab berbeda, nabi berbeda. Itu mustahil. Ya, kalau sejarah yang kamu baca itu adalah sebagai dasar kebenaran. Orang sejarah nabi saja dari agama lain, ya contoh saja agama Islam dengan agama Kristen itu sudah berbeda kok. Yang satu nabi dituhankan, yang satu hanya nabi saja, hanya 100% manusia. Lalu sejarah mana yang kamu baca? Lalu yang menurut kamu sejarah itu sumber kebenaran tuh sejarah yang mana? Dan siapa yang nulis? Oke? Sejarah itu cuman kebenaran sepihak saudaraku. Seperti kamu bikin catatan yang menurut kamu benar dan nanti yang mengakui adalah anak cucu kamu dan orang lain belum tentu membenarkan itu. Walaupun sesuatu yang kamu tulis itu benar gitu loh. Maksudnya. Sejarah sama seperti catatan kecil hari ini dan nanti tersimpan dan nanti akan menjadi catatan yang besar bagi keturunan kita gitu loh. Sama kalau kamu percaya sejarah Indonesia yang kamu baca di SD, yang kamu pelajari di SD, selamat, kamu kena huak. Kalau kamu bagi umat muslim, kamu masih kafir. Karena apa? Karena kita sebagai umat muslim sudah paham dan tahu ya kan, bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Tapi kenapa kamu percaya teori Darwin kalau manusia itu berasal dari kera? Bahkan guru agama kamu juga percaya itu, mengaku itu. Kalau ditulis, kalau di soal itu ada yang berani menjawab manusia pertama adalah Adam. Ada yang berani menjawab itu. Saya mau tahu orangnya.
Dan itu pun sayangnya guru kita membenarkan itu gitu loh. Bahwa jelas-jelas kalau di Islam kan kita yakin manusia pertama, bukan hanya Islam, Kristen juga berkata manusia pertama adalah Adam. Tidak mengalami revolusi. Adam manusia cerdas gitu loh. Bukan dari kera, ya kan? Kamu masih percaya masih mengakui secara SD? Secara SD mengakui agama Hindu dari India. Kalau kamu bertanya orang Hindu di kampung saya, utama Jawa Timur, tidak ada yang yakin dengan itu. Dia mengatakan dia meyakini kalau agama Hindu itu asli agama Nusantara, berasal dari Nusantara, dari nenek moyang kita ini. Islam itu konteksnya luas. Jadi agama itu cuma satu, menurut saya Islam saja. Yang lain tuh ada Islam yang sesat, ada Islam yang lurus, itu aja. Itu menurut saya loh ya. Aku nggak tahu menurut kalian. Kalau menurut saya kalian juga agama Islam, bagi saya loh ya. Kalian juga agama Islam. Karena agama itu mengajarkan kebaikan dan sama-sama merasa agama itu dari Tuhan. Itu loh maksud saya. Tapi yang menilai sesat tidaknya, yang menilai kita itu selamat tidaknya, yang menilai agama yang kita anut itu benar atau salah, itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya umat Islam, saya percaya sejarah yang tertulis yang bersumber dari agama Islam. Kalau kalian agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu, lain sebagainya, ya silahkan kamu percaya sejarah versi kamu ya, versi kalian. Saya tidak memaksa itu. Karena perbedaan itu pasti, kita menghormati, menghargai perbedaan itu harus gitu loh. Oke? Pokoknya salam damai selalu.